Review prediksi soal seleksi P3K Perawat Ahli Pertama Terbaru 2024. Prediksi soal ini berdasarkan PRMENPENRB nomor 347 tahun 2024. Bisa dibeli di https://link.idisgesen atau chat kami ke DM atau Telegram agar kami bagikan link spesifik jabatan kamu. Karena paket kami ada banyak, agar kamu tidak tertukar saat akan check out produknya. Link PDF-nya dikirim ke email kamu secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Cek isi email receipt dari link ID sampai bawah ya, link pack-nya warna hijau. Kalau ada kendala, mohon hubungi Telegram kami yang tertera di website. Berikut ini preview soalnya. Kompetensi teknis. Soal 1. Seorang perawat di unit perawatan intensif menghadapi pasien yang tidak sadar akibat kecelakaan lalu lintas. Keluarga pasien meminta tindakan untuk segera dilakukan. Namun tidak ada surat persetujuan tindakan medis yang ditandatangani. Dalam praktik keperawatan, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh perawat untuk tetap mematuhi standar legal dan etik profesi? A. Menunda tindakan hingga keluarga memberikan persetujuan tertulis. B. Segera melakukan tindakan penyelamatan hidup sesuai kompetensi dan kewenangan perawat. C. Menghubungi direktur rumah sakit untuk mendapatkan izin tindakan. D. Meminta dokter melakukan tindakan tanpa melibatkan perawat. E. Membiarkan pasien dalam kondisi stabil hingga keluarga melengkapi dokumen persetujuan. Pembahasan. Tindakan penyelamatan hidup emergency life saving termasuk dalam standar profesi keperawatan yang diatur dalam hukum kesehatan dan etika profesi perawat. Dalam situasi darurat, perawat dapat mengambil tindakan sesuai kompetensi tanpa memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kompetensi manajerial. Soal 1. Seorang perawat kepala diminta untuk merancang strategi pengelolaan shift kerja di sebuah rumah sakit yang mengalami kekurangan tenaga keperawatan. Dalam menentukan strategi, perawat harus memastikan bahwa pelayanan tetap optimal tanpa menurunkan kualitas kerja tim. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh perawat kepala dalam situasi ini? A. Membagi jadwal kerja berdasarkan kemampuan individu tanpa memperhatikan kebutuhan pasien. B. Melakukan analisis kebutuhan pelayanan dan mengadakan diskusi dengan tim perawat untuk menentukan solusi yang paling efektif. C. Meminta bantuan tenaga sukarela tanpa memperhatikan peraturan rumah sakit. D. Membuat keputusan secara mandiri tanpa mempertimbangkan masukan dari anggota tim. A. Mengurangi jam kerja perawat senior agar perawat junior lebih terlatih. Pembahasan. Manajerial yang efektif melibatkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan berbasis data serta kolaborasi dengan tim. Langkah pertama adalah melakukan analisis kebutuhan pelayanan untuk memahami permasalahan, diikuti dengan diskusi bersama tim guna merancang solusi optimal. Jawaban yang tepat adalah B. Kompetensi sosiokultural. Soal 1. Seorang perawat bekerja di sebuah klinik komunitas yang mayoritas pasiennya berasal dari budaya lokal dengan keyakinan kuat terhadap pengobatan tradisional. Salah satu pasien dengan diabetes menolak mengikuti anjuran medis dan lebih memilih menggunakan ramuan tradisional. Apa langkah terbaik yang dilakukan perawat untuk tetap memberikan asuhan sesuai standar profesi dan menjaga hubungan baik dengan pasien? A. Meninggalkan pasien karena menolak pengobatan medis. B. Memberikan edukasi tentang bahaya pengobatan tradisional secara langsung. C. Menghormati keputusan pasien dan tidak memberikan intervensi lebih lanjut. D. Berkolaborasi dengan tokoh masyarakat atau dukun setempat untuk memberikan edukasi berbasis budaya yang mendukung pengobatan medis. E. Mengarahkan pasien untuk menjalani pengobatan medis tanpa mendiskusikan kepercayaan budayanya. Pembahasan. Menghormati budaya pasien adalah elemen kunci dalam kompetensi sosiokultural. Berkolaborasi dengan tokoh masyarakat atau dukun setempat membantu membangun kepercayaan pasien terhadap pengobatan medis sambil tetap menghormati budaya mereka. Jawaban yang tepat adalah D. Wawancara. Soal 1. Pertanyaan. Ceritakan pengalaman Anda dalam menangani pasien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Bagaimana Anda memastikan pasien merasa nyaman dan diterima selama menerima pelayanan Anda? Saran jawaban terbaik. Saya pernah menangani pasien dari komunitas adat yang sangat percaya pada pengobatan tradisional. Saat itu,
Saya berusaha memahami keyakinan pasien dengan bertanya tentang kepercayaannya secara sopan dan menunjukkan rasa hormat. Saya juga melibatkan keluarganya untuk berdiskusi dan memberikan edukasi tentang pengobatan medis tanpa memaksakan keputusan. Akhirnya, kami mencapai kesepakatan untuk menggabungkan pengobatan medis dan tradisional, sehingga pasien tetap merasa nyaman dan percaya pada pelayanan kami. Analisis jawaban. Jawaban ini menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik, penghormatan terhadap budaya pasien, dan pendekatan yang kolaboratif. Hal ini mencerminkan kompetensi sosiokultural yang diperlukan dalam profesi keperawatan. Itulah preview prediksi soal yang paket lengkapnya telah tersedia di website kami. Jika ada kendala dalam pembelian PDF, bisa langsung ke Telegram kami. Link Telegramnya tersedia di website ya. Klik aja logo Telegram di website kami. Terima kasih sudah menonton.